Perkenalkan, nama saya Alifia Ramadhani dari kelompok 18. Sebelumnya, saya ingin menyapa kabar kalian. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam keadaan baik. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita dituntut untuk menjaga imun, serta mematuhi protokol kesehatan. Antaranya, yang pertama yaitu memakai masker, yang kedua, mencuci tangan dengan sabun, yang ketiga, menjaga jarak bila berada di kerumunan. Kita menjaga bukan untuk diri kita sendiri, namun juga untuk orang lain. Nah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi listrik dinamis. Tolong di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alifia Ramadhani, kelompok 18. Sebelum membahas tentang rangkaian listrik, karakteristik rangkaian listrik, daya dan energi listrik, sumber-sumber energi alternatif listrik. Kemudian saat ini kita membahas tentang upaya penghematan energi listrik. Mengapa kita harus belajar tentang upaya penghematan energi listrik? Kita belajar upaya penghematan energi listrik bukan hanya untuk diri kita sendiri, namun juga untuk orang lain. Pernahkah kita di rumah bila menonton TV namun tidak dilihat, pasti kita akan dimarahi oleh ibu. Kemudian bila kita menyalakan lampu atau kipas angin, kita tidak berada di satu ruangan itu, maka kita akan dimarahi oleh ibu. Itu merupakan contoh kecil atau terapan untuk penghematan energi listrik. Nah, dari upaya-upaya kecil tersebut, upaya apa lagi cara menghemat energi listrik? Dengan menggunakan peralatan listrik dengan daya kecil. Banyak kan sekarang peralatan listrik dengan daya kecil. Itu merupakan salah satu upaya penghematan energi listrik. Kemudian mematikan peralatan listrik jika tidak digunakan. Contohnya seperti kita menggunakan lampu namun kita tidak berada di satu ruangan itu, terutamanya di siang hari. Terus kita menonton TV namun TV-nya tidak dilihat, matikan saja. Itu merupakan upaya penghematan energi listrik. Walaupun kita tahu energi listrik sudah ada sejak kita lahir, namun penghematan itu harus tetap ada agar selanjutnya atau anak cucu kita juga bisa merasakan energi listrik. Yang ketiga yaitu kurangi lamanya pemakaian listrik. Seperti tidak lampu pada malam hari, kita mau tidur, lampu tidak diperlukan, maka matikan saja. Yaitu mengurangi lamanya pemakaian listrik. Yang keempat yaitu menggunakan alat listrik dengan hemat energi. Contohnya sekarang yaitu alat listrik hemat energi yaitu menggunakan lampu penerang LED. Mengapa menggunakan lampu LED? Lampu LED dengan daya yang lebih kecil diharapkan dapat menghemat kebutuhan energi listrik. Mengapa? Kebanyakan dari
ibu-ibu rumah tangga sekarang menggunakan lampu LED. Itu merupakan upaya penghematan energi listrik, juga upaya pembiayaan setiap bulan penggunaan energi listrik tersebut. Ada penghematan, pasti ada bahaya. Dari bahaya itu kita dapat mencegah bahaya penggunaan listrik. Pertama, yakni mencabut kabel dari stop kontak bila tidak menggunakan peralatan listrik. Bila tidak seperti itu, takutnya ada arus pendek dan terjadi kebakaran. Yang kedua yaitu menghindari air dari kondisi tangan yang basah saat kita ingin menyambungkan atau melepas sambungan kabel dengan stop kontak. Itu hati-hati bila kita tangannya basah, kita harus keringkan dahulu, kemudian kita menyambungkan atau melepas sambungan dari stop kontak. Yang ketiga yaitu tidak memegang stop kontak atau sambungan kabel yang terbuka otomatis. Bila kita memegang kabel atau stop kontak, kabel atau sambungan kabel yang terbuka, kita akan terjadi sengatan listrik atau stroke. Yang keempat yaitu selalu memperhatikan peringatan penggunaan listrik yang ada pada peralatan listrik. Pasti di setiap peralatan listrik memiliki himbauan-himbauan atau peringatan-peringatan. Seperti jangan dipegang saat tangan basah, dan lain-lain sebagainya itu. Kemudian memasang sekring dengan benar untuk menghindari kebakaran atau cara memutus arus pendek yang terjadi di rumah secara otomatis. Di rumah-rumah pasti memiliki sekring sebagai mati dan hidup otomatis. Ada penghematan dan juga ada pencegahan bahaya energi listrik. Kemudian pemanfaatan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, terutama listrik dinamik sendiri. Contohnya, dalam bidang industri, pasti memilih listrik yang bertegangan tinggi untuk menyalakan mesin-mesin produksi di pabrik. Nah, di sini listrik digunakan dalam hal kesehatan. Dalam hal kesehatan seperti peralatan ultrasonografi dan MRI (Magnetic Imaging). Ini juga digunakan untuk teknik mengambil gambar organ dalam tubuh manusia, seperti melihat janin, terus melihat ada apa di dalam tubuh, ada sel kanker, ada apa gitu. Terus kemudian dalam rumah tangga umum, sudah dalam rumah tangga ini seperti kita mesin TV, setrika, televisi, komputer. Namun dalam rumah tangga ada arus AC dan arus DC. Apa itu arus AC? Arus AC biasanya menggunakan alat-alat besar seperti komputer, mesin cuci, setrika, televisi, dan lain-lain. Terus kalau DC biasanya itu hal kecil seperti baterai itu yang digunakan dalam kalkulator, jam tangan, itu biasanya menggunakan arus DC. Nah, dari saya kurang lebihnya mohon maaf.
tetap di rumah dan jaga kesehatan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana penjelasannya? Sudah jelas? Tetap di rumah dan jaga kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.